anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga keadaan sehat dan tetap semangat belajar dimanapun juga. Di video pembelajaran kali ini, Bapak akan menjelaskan materi sejarah peminatan untuk kelas 11 IPS. Nah, materi yang pertama di sejarah peminatan kelas 11 IPS ini, materinya berjudul Kerajaan Maritim Hindu-Buddha di Nusantara. Di kelas 10, di mata pelajaran sejarah Indonesia, kalian sudah mempelajari bagaimana tumbuh dan berkembangnya kerajaan Hindu-Buddha. Di kelas 11 IPS ini ada perbedaan sedikit, yaitu ketika di kelas 10 kalian mempelajarinya cukup banyak kerajaan, di kerajaan maritim ini hanya ada beberapa kerajaan yang dianggap maritim sajalah yang akan kita bahas pada pembelajaran kita kali ini. Nah, seperti apa materinya? Yuk simak bersama-sama. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kerajaan maritim? Jadi kerajaan maritim ini dapat dimaknai sebagai suatu kerajaan yang letaknya di sekitar perairan, khususnya pantai atau sungai besar. Serta kehidupan perekonomiannya bertumpu pada sektor perlayaran dan perdagangan. Jadi secara geografis, kerajaan maritim ini merupakan kerajaan yang terletak di pantai atau sungai besar yang dapat dilalui oleh kapal-kapal besar untuk melakukan kegiatan pelayaran dan perdagangan. Itu yang disebut dengan kerajaan maritim. Nah, kerajaan maritim ini biasanya memiliki berbagai macam pelabuhan-pelabuhan. Nah, pelabuhan-pelabuhan ini pasti merupakan pelabuhan-pelabuhan dagang yang ramai. Nah, pelabuhan ini menjadi unsur terpenting bagi kerajaan maritim karena pelabuhan ini digunakan sebagai pusat perdagangan, tempat penyimpanan barang dagangan, serta tempat persinggahan atau tempat peristirahatan kapal dari berbagai macam daerah. Itu fungsi dari pelabuhan. Jadi kalau mereka perlu perbekalan atau ingin istirahat, mereka dapat lakukan di pelabuhan-pelabuhan. Nah, sudah kita membahas konsep, kita akan membahas bagaimana sih awal masuknya Hindu dan Buddha ke Nusantara. Jadi, kita ketahui bersama bahwa Hindu dan Buddha ini masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan. Pada masa tersebut, sebelum bangsa kolonial atau bangsa Eropa datang ke Nusantara, Indonesia sudah melakukan transaksi perdagangan nih dengan dua bangsa di dunia, yaitu khususnya bangsa Tiongkok dan bangsa India. Karena memang Tiongkok dan India ini merupakan pusat perdagangan dan merupakan pusat agama Hindu-Buddha terbesar di Asia. Nah, tapi masuknya agama Hindu dan Buddha ini masih belum pasti diketahui. Ada yang bilang bahwa agama Hindu duluan yang masuk, yaitu sekitar abad ke-5 Masehi atau tahun 400 Masehi. Nah, yang bilang bahwa Hindu duluan yang masuk ini dibuktikan dengan adanya penemuan yuka atau sebuah prasasti atau sebuah batu persembahan yang ada di Kalimantan Timur sana. Tapi ada sumber lain yang menyatakan bahwa yang masuk duluan itu katanya agama Buddha yang diperkirakan masuk pada abad 2 Masehi. Nah, kalau tadi Hindu buktinya adalah yuka, kalau Buddha ini buktinya adalah ditemukannya arca Buddha yang terdapat di beberapa wilayah tanah air. Salah satunya adalah arca Buddha yang terbuat dari perunggu di Sempaga, Sulawesi Selatan. Nah, arca Sempaga ini merupakan arca yang mirip sekali dengan gaya Amarwati, yaitu sebuah gaya arca yang berkembang di India Selatan sana pada abad 1 Masehi. Nah, tadi saya bilang bahwa Hindu dan Buddha masuk ke Nusantara melalui jaringan perdagangan. Jadi Nusantara sudah melakukan kontak dagang antara negara Cina dan negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan Asia Selatan, khususnya India, Timur Tengah, dan Eropa sejak awal tahun Masehi. Nah, jadi pada awal tahun Masehi, jalur perdagangan itu ada dua, jalur darat dan jalur laut. Nah, jalur perdagangan di Asia itu awalnya adalah namanya jalur darat yang disebut dengan Jalan Sutra. Jalan Sutra sendiri adalah sebuah jalur perdagangan melalui Asia yang menghubungkan antara timur dan barat. Kenapa disebut dengan jalur sutra? Karena memang barang utama yang diperdagangkan pada masa itu adalah sutra dari Cina yang terkenal sangat halus. Nah, jadi jalur sutra ini awalnya itu terletak di utara, lalu nanti dipindahkan ke tengah. Namun karena biayanya dirasa mahal dan keamanannya tetap tidak terjamin,
jalur perdagangan akhirnya dialihkan lewat laut. Kenapa sih dibilang keamanan tidak terjamin? Jadi ketika nanti para pedagang ini membawa barang dagangannya di jalur darat tersebut, masih banyak perompak-perompak atau perampok-perampok, pencuri-pencuri yang ingin mengambil barang dagangan para pedagang tersebut. Makanya dianggap tidak aman. Akhirnya nanti perdagangan dialihkan ke laut. Sejak terbentuknya jalur perdagangan laut yang menghubungkan India dan Cina tersebut, kegiatan perdagangan di Kepulauan Indonesia makin berkembang dengan pesat. Nah, kapal-kapal India dan Cina ini banyak singgah di Indonesia untuk menjual, membeli barang, beristirahat, serta menambah persediaan makanan dan minuman. Teori masuknya agama Hindu-Buddha sendiri ada empat. Teori yang pertama adalah teori Brahmana. Jadi teori Brahmana ini merupakan teori yang menyatakan bahwa agama Hindu-Buddha masuk ke Nusantara dibawa oleh para pendeta Hindu. Nah, kelebihan dari teori ini adalah memang pendeta Hindu sendiri yang bisa membaca Weda, yang bisa mempelajari Weda, yang bisa dipastikan hanya orang Brahmana saja yang bisa mengajarkan agama Hindu dan Buddha. Tetapi teori Brahmana ini punya kelemahan. Teori Brahmana ini kelemahannya adalah ada sebuah aturan yang menyatakan bahwa kaum Brahmana dilarang melewati laut, menyeberangi laut. Itu mengenai teori Brahmana. Kalau teori kesatria sendiri menyatakan bahwa yang menyebarkan agama Hindu dan Buddha adalah para bangsawan-bangsawan India. Nah, kelebihan dari teori ini memang pada abad ke-5 Masehi di India sana terjadi peperangan yang sangat besar nih, yang akhirnya membuat para bangsawan-bangsawan ini mencari tempat baru atau tempat berkuasa yang baru. Itu kelebihannya, ada bukti nyatanya. Dan kemungkinan orang-orang India itu sampai ke Nusantara. Tapi kelemahan dari teori kesatria ini belum ada catatan sama sekali nih di Indonesia bahwa yang menyebarkan agama Hindu Buddha adalah kesatria. Ketika raja-raja berkuasa di Nusantara, raja-raja pertamanya nggak ada raja orang-orang India, tapi masih orang-orang Nusantara. Teori yang ketiga adalah teori Laisa yang menyatakan bahwa yang menyebarkan agama Hindu dan Buddha itu adalah para pedagang. Nah, teori ini punya kelebihan bahwa memang kita banyak banget berkontak fisik dengan para pedagang. Jadi para pedagang ini nanti mereka tiba ke Nusantara, kan dulu masih pakai kapal yang sederhana. Mereka jadi harus menunggu 6 bulan dulu untuk kembali ke negara asalnya India. Jadi ketika mereka sambil menunggu ke negara asalnya, mereka melakukan kontak fisik dengan masyarakat, melakukan pernikahan, dan juga katanya menyebarkan agama Hindu dan itu kelebihannya. Memang kita lebih banyak berkontak fisik kepada para pedagang. Tapi kelemahannya, kalau memang kita ini banyak berkontak fisik dengan pedagang, harusnya kerajaan-kerajaan Hindu Buddha ini menjaburnya atau adanya di sisir pantai. Tapi ternyata kerajaan Hindu Buddha masih banyak loh yang terjadi di pedalaman. Salah satunya adalah kerajaan Mataram kuno yang awalnya memang ada di wilayah pegunungan. Kalau memang pedagang kan harusnya pusat agama Hindu dan Buddha hanya ada di pantai-pantai saja, di pesisir pantai. Nah, teori yang keempat adalah teori arus balik. Jadi teori ini adalah menyatakan bahwa orang Indonesia sendiri yang melakukan penyebaran agama Hindu Buddha dengan cara belajar ke India, pulang kembali ke Nusantara dan menyebarkan agama Hindu dan Buddha. Nah, kelebihannya memang ada karena memang orang-orang Indonesia ini kan juga melakukan kontak dagang dengan India. Jadi mereka kemungkinan memang ada kemungkinan melakukan keperluan di India. Tapi ada kelemahannya juga. Masih banyak bukti-bukti yang belum menyatakan bahwa memang orang Indonesia yang menyebarkan agama Hindu dan Buddha. Nah, dari empat teori ini dapat kita simpulkan bahwa proses penyebaran agama Hindu-Buddha dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah masyarakat di Nusantara berperan pasif, Indianya aktif, yaitu dengan teori Brahmana, Waisya, dan Ksatria. Dan cara yang kedua adalah masyarakat Nusantara yang berperan aktif, orang Indianya pasif, yaitu dengan adanya teori arus balik. Nah, kerajaan maritim yang akan kita bahas adalah dua kerajaan maritim yang sangat besar di Nusantara, yaitu Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Dua kerajaan ini sering dikenal sebagai Nusantara Satu dan Nusantara Dua. Kenapa disebut sebagai Nusantara Satu dan Nusantara Dua? Karena dua kerajaan ini merupakan kerajaan yang besar di Indonesia pada saat itu. Dan dari kerajaan ini diharapkan kita bisa sama besarnya seperti Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit dalam mempertahankan kedaulatan negara. Makanya dibilang Nusantara Satu dan Nusantara Dua. Kerajaan yang pertama adalah Kerajaan Sriwijaya.
Jaya. Jadi kerajaan Sriwijaya ini merupakan kerajaan maritim yang berpengaruh Nusantara. Nah, wilayah kekuasaannya ini cukup luas, membentang dari Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa Barat, dan kemungkinan Jawa Tengah. Nah, Sriwijaya ini berdasarkan sumber-sumber prasasti berdiri pada abad ke-17. Awalnya Sriwijaya ini terletak lokasinya di wilayah Riau. Namun karena ada beberapa faktor akhirnya dipindahkan dari Riau ke Palembang. Nah, Sriwijaya ini mengalami kejayaan juga mengalami kemunduran. Kemunduran Sriwijaya dikarenakan peperangan dan dikuasai oleh kerajaan lain. Nah, dalam kehidupan politiknya, Sriwijaya didirikan oleh Dapunta yang dapat dilihat dari prasasti kedudukan Bukit. Nah, Raja-Raja Sriwijaya ini berhasil menguasai Kerajaan Melayu, Kedah, Minangkabau, Tarumanegara, Kalingga, Polit, dan Kalingga. Nah, politik ekspansi ini menjadikan Sriwijaya menjadi kerajaan maritim yang berpengaruh. Balaputra Dewa menjadi raja terbesar dari Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan perdagangan dan pusat belajar agama Buddha terbesar. Menurut prasasti Telaga Batu, pemerintah Sriwijaya terdiri dari menteri, bupati, panglima, pembesar, pegawai istana, hakim, dan kepala pasukan. Di kehidupan ekonominya, Sriwijaya tumbuh menjadi kerajaan maritim yang menguasai lalu lintas dan perdagangan internasional di Asia Tenggara. Sriwijaya juga menjadi pelabuhan transit yang ramai untuk mengambil perbekalan dan aktivitas perdagangan. Sriwijaya memperoleh banyak keuntungan dari komoditas ekspor dan pajak kapal asing. Sriwijaya sendiri merupakan kerajaan yang mengembangkan kebudayaan maritim lainnya, yaitu khususnya dalam pembuatan kapal. Nah, kapal ini bisa dilihat, kapal-kapal Sriwijaya ini bisa kita lihat di relief Candi Borobudur. Nah, bisa dilihat di gambar. Ini merupakan relief Candi Borobudur yang dipercaya itu merupakan kapal Sriwijaya. Nah, kehidupan sosialnya, Sriwijaya sendiri memiliki susunan masyarakat yang cukup kompleks. Sriwijaya dipengaruhi oleh ajaran Buddha Mahayana. Namun, kehidupan sosial Sriwijaya ini, hubungan raja dan rakyat berlangsung secara harmonis. Sriwijaya juga tercatat melaksanakan berbagai macam ritual keagamaan. Salah satunya tercatat dalam prasasti Talang Tulo dengan adanya upacara peresmian Taman Sri Kestra. Dalam kehidupan kebudayaannya, bahasa Melayu merupakan bahasa yang telah digunakan secara resmi oleh Kerajaan Sriwijaya. Nah, hubungan dagang yang dilakukan dengan berbagai suku bangsa di Nusantara menjadi sarana penyebaran dari bahasa Melayu. Nah, bahasa Melayu ini akhirnya menjadi bahasa komunikasi bagi kaum pedagang yang menjadi lingua franca atau ibu bahasa atau menjadi dasar bahasa yang dituturkan secara luas. Dan bahasa Melayu inilah nanti berkembang akhirnya menjadi bahasa Indonesia. Nah, Sriwijaya sendiri memiliki berbagai macam peninggalan, yaitu Candi Muaro Jambi, Candi Muaro Takut, Candi Biaro Bahal, Arca Buddha di Bukit Sigutang, dan Bodhisatwa. Nah, kedua arca ini menunjukkan pengaruh langgam Amarwati dari India Selatan. Setelah membahas mengenai kerajaan Sriwijaya, kita akan membahas mengenai kerajaan Majapahit. Jadi kerajaan Majapahit ini merupakan kerajaan yang terletak di Jawa Timur yang eksis atau berdiri dari tahun 1293 sampai dengan 1500 Masehi. Nah, kerajaan Majapahit ini merupakan keraajaan yang besar. Artinya sebuah kerajaan yang besar dan mempunyai bawahan-bawahan kerajaan-kerajaan yang kecil. Nah, kerajaan Majapahit ini terbentang dari Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, hingga Indonesia Timur. Jadi dipercaya katanya luasnya Majapahit ini hampir sama dengan luas wilayah Indonesia ditambah dengan negara Malaysia. Nah, Majapahit juga berkembang, maju, juga mengalami kemunduran. Nah, kemunduran Majapahit ini disebabkan oleh perang saudara atau yang kita kenal dengan perang Parekrek dan meluasnya pengaruh Islam. Nah, dalam kehidupan politiknya, kerajaan ini didirikan oleh Raden Wijaya. Raden Wijaya sendiri merupakan menantu Kertanegara, raja dari Kediri. Selanjutnya adalah Raja Jayanegara. Masa kepemimpinannya dirongrong oleh sejumlah pemberontakan. Raja selanjutnya bernama Tribhuwana Tunggadewi. Nah, Tribhuwana Tunggadewi inilah yang mengangkat Patih Gajah Mada. Nah, nanti Kerajaan Majapahit maju di tangan raja yang bernama Hayam Wuruk yang membawa Majapahit pada kejayaan dan dianggap sebagai penjelmaan dewa di dunia dan berkuasa paling tinggi.
Nah, raja-raja ini dibantu oleh penjabat birokrasi dan raja-raja daerah. Nah, dalam catatan sejarah sendiri, Majapahit ini terdiri dari 12 kerajaan bawah atau mempunyai 12 kerajaan pasar. Nah, Majapahit ini terdiri dari 5 wilayah administrasi dari pusat hingga dengan dusun. Nah, kemunduran Majapahit ditandai dengan pengangkatan dia dan terjadi perang saudara atau parekrek serta lepasnya daerah-daerah bawahan serta adanya pengaruh agama Islam. Dalam kehidupan ekonomiannya, perekonomian Majapahit terdiri dari dua sektor, yaitu maritim dan agraris. Kalau maritim berarti perdagangan dan pelayaran, kalau agraris berarti fokusnya adalah pertanian. Nah, dalam bidang maritim, Kerajaan Majapahit membangun pusat dagang di tepi Sungai Berantas, membangun pelabuhan di Tuban dan Surabaya, dan menguasai Selat Malaka, Selat Sunda, Tanah Genting Kerat Thailand, Laut Jawa, dan Kepulauan Maluku. Dalam bidang agraris, Majapahit terkenal dengan hasil pertaniannya yaitu seperti beras, kayu cendana, dan rempah-rempah. Jadi rempah-rempah ini dipercaya kemungkinan dari Maluku. Kan seperti yang saya bilang bahwa memang Majapahit ini sudah menguasai sampai Indonesia, khususnya Maluku yang kaya dengan rempah-rempah. Nah, Majapahit ini juga ternyata sudah mengenal yang namanya mata uang, yaitu mata uang yang berupa koin yang dikenal dengan kepeng dan gobok. Nah, kepeng dan gobok ini merupakan mata uang dari Majapahit yang terbuat dari timah putih, timah hitam, timah perak, dan tembaga. Nah, di kerajaan Majapahit juga mengenal sistem upeti atau pajak yang menjadi sumber pendapatan dari kerajaan Majapahit. Dalam kehidupan sosialnya, penganut agama di Majapahit itu beragam, namun dapat hidup rukun dan berdampingan. Nah, Raja Majapahit ini selalu berusaha menjaga ketentraman dengan baik. Keharmonisan Majapahit dapat dilihat dari kitab Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tantular yang menjadi semboyan NKRI, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya adalah berbeda-beda tetap satu tujuan. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini dilihat dari kehidupan sosial kerajaan Majapahit. Yang seperti kita ketahui bersama bahwa kerajaan Majapahit merupakan kerajaan Hindu. Raja Hayam Wuruk merupakan raja Hindu. Nah, Raja Hayam Wuruk ini punya seorang patih yang namanya Patih Gajah Mada. Diperkirakan Patih Gajah Mada ini beragama Buddha. Jadi walaupun Hindu, rajanya Hindu, patihnya beragama Buddha, tapi kehidupan Majapahit tetap harmonis. Nah, usaha raja dalam menjaga kerukunan perlu diteladani ini bagi kita dengan menjaga kerukunan Indonesia agar bisa menjadi negara yang kuat. Dalam kehidupan kebudayaan, Kerajaan Maritim sangat memperhatikan perkembangan seni budaya. Banyak sekali seni budaya dalam Kerajaan Majapahit. Dalam bidang sastra ada berbagai macam kitab, negara agama, Sutosama, Arjuna, dan lain sebagainya. Dalam seni budaya bangunan juga berkembang pesat dengan menciptakan tentang ruang kota dan istana yang indah. Lalu ada juga peninggalan bangunan yaitu Candi Penataran, Tegalwangi, Sumberjati, dan candi-candi lainnya. Dari hal itu semua ternyata terdapat pengaruh dengan masuknya agama Hindu-Buddha ke Nusantara. Pengaruh yang pertama adalah kita mengenal seni bangunan candi dengan relief, stupa, dan lain-lain sebagai tempat peribadahan. Jadi ada perbedaan nih kalau bagi orang-orang Hindu, candi itu sebagai tempat untuk memakamkan rajanya atau tempat beristirahat raja yang terakhir. Kalau Buddha sebagai tempat peribadatan. Pengaruh Hindu-Buddha selanjutnya adalah kita mengenal seni patung dalam bentuk arca manusia. Kita juga mengenal berbagai macam seni sastra seperti cerita Mahabharata, Ramayana, dan lain sebagainya. Terus kita juga mengenal sistem kerajaan. Lalu kita juga mengenal sistem kepercayaan yang awalnya animisme dinamisme berubah menjadi kepercayaan Hindu dan Buddha. Kita juga mengenal sistem perdagangan internasional. Jadi kita sudah melakukan kontak dagang dengan India, Cina, dan negara-negara lainnya. Bahkan kita sudah menggunakan mata uang. Lalu kita juga mengenal sistem transportasi, khususnya pembuatan kapal. Lalu kita juga mengenal sistem penguasaan tanah yang disebut dengan hak anggadu. Artinya rakyat hanya dipinjami oleh tanah oleh raja dan rakyat memberikan bayaran. Lalu kita juga mengenal sistem pajak yaitu upeti kepada kerajaan sebagai salah satu sumber penghasilan kerajaan. Kita juga mengenal sistem tenaga kerja. Nah, tenaga kerja ini dilakukan sebagai baktinya pada raja. Jadi mereka bekerja untuk raja. Lalu juga kita mengenal sistem pendidikan yang dilakukan oleh pemuka agama Hindu-Buddha di rumah atau tempat peribadatan yang kita kenal sebagai pasraman.
Itu saja video pembelajaran kita pada hari ini. Semoga video pembelajaran kita pada hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.